Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa pembagian kalimat yaitu ada tiga, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah dan juga kita sudah pelajari tentang jumlah fi'liyah. Kali ini kita membahas tentang syibhul jumlah di halaman 96. Dinamakan syibhul jumlah karena memiliki kemiripan dengan jumlah, dengan kalimat. Ia tersusun atas dua kata atau lebih, namun bedanya syibhul jumlah ini tidak membuat makna yang menjadi sempurna, tidak menjadi jumlah mufidah. Kalau jumlah ismiyah, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Maka dia sudah kategori jumlah mufidah, sudah sempurna, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi jumlah mufidah itu adalah susunan kata yang tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Kemudian jumlah fi'liyah, contohnya koma al ustadu, ustad itu berdiri, sudah tidak ada pertanyaan lagi gitu. Jadi sudah jelas. Tetapi kalau syibhul jumlah ini masih membutuhkan pertanyaan. Contoh ba'da sholat, setelah sholat. Ngapain setelah sholatnya? Apakah doa, apakah makan, dan sebagainya. Kemudian juga jar majrur, contoh minal madrasah, dari sekolah. Nah, kenapa dari sekolahnya? Atau alal maktabi, di atas meja. Ada apa di atas meja? Jadi belum jelas. Sehingga perbedaannya ketika syibhul jumlah ini tidak membuat makna menjadi sempurna atau jumlah mufidah. Pembahasan tentang jumlah mufidah kita bahas di paling terakhir, karena memang setelah kita pelajari tentang bab-bab lainnya, ya salah satunya juga tentang syarat jawab nanti. Baik, syibhul jumlah terdiri atas struktur zorfiyah dan juga struktur jar majrur. Pertama dulu kita bahas struktur zorfiyah, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari zorof dan isim. Nah, zorof adalah isim mabni yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat, dan dia terbagi atas zorof zaman dan zorof makan. Zorof zaman yaitu yang menunjukkan keterangan waktu, sedangkan zoroful makan yang menunjukkan keterangan tempat, bisa dilihat di tabel. Zorof terbagi atas dua, yaitu zaman dan makan. Contohnya zaman itu yaitu qobla dan ba'da. Qoblal maghrib, ba'da sholah, begitu. Kemudian zorof makan adalah yang menunjukkan tempat. Contohnya baina, di antara, fauqo, di atas, waro'a, di belakang, tahta, di bawah. Bainal madrasah, fauqa sakfi, waro'al baiti, tahta syajarah. Bainal madrasah, di antara sekolah, fauqa sakfi, di atas atap, di atas atap ya. Waro al baiti, di belakang rumah, tahta syajarah, di bawah pohon, begitu. Nah, isim zorof i'robnya mansub, makanya di situ di fathah semuanya. Qobla, ba'da, baina, fauqa, waro'a, tahta, diakhiri fathah. Nah, isim setelah zorof i'robnya mesti majrur karena sebagai mudhof ilaih. Maka kalau kita lihat qoblal maghribi, ba'da sholati, bainal madrasati, fauqa sakfi, begitu, dan dia sebagai mudhof ilaih statusnya, ya, dia majrur sebagai mudhof ilaih. Waro al baiti, tahta syajarati, begitu. Nah, pada keterangan selanjutnya zorof ini disebut dengan maf'ul fi. Jadi zorof zaman dan zorof makan ini nanti akan kita pelajari bahwa ini juga bisa disebut dengan maf'ul fi. Nanti akan kita pelajari di bab-bab masih jauh ya tentunya. Kemudian struktur yang kedua dari syibhul jumlah, yaitu struktur huruf jar plus isimnya, adalah kalimat yang tersusun dari huruf jar plus isimnya, yang termasuk huruf jar diantaranya wahyamin, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasam tentunya. Tapi ini hanya sebagiannya saja, karena tentu kalau kita akan bahas lebih lanjut, huruf jar itu banyak sekali, bukan hanya berapa ini, 9 ini, begitu, tapi masih ada huruf-huruf yang lainnya. Nah, ini hanya contoh sekilas saja ya. Contoh huruf jar plus isim mu'rob, contohnya di Aisyata. Tentu kita sudah pelajari bahwa Aisyah adalah isim ghairul munsharif, maka majrurnya dengan fathah. Makanya li Aisyata, bukan li Aisyati. Ilal madrasati, majrur. Minal muslimin, karena majrur maka muslimin, bukan muslimun. Maka huruf jar plus isim mu'rob itu contohnya, sedangkan huruf jar plus isim mabni, contohnya fi harfu jarrin. Hi adalah kategori isim domir dan dia adalah mabni. Anka, an harfu jarrin, ka adalah isim domir dan dia isim mabni juga. Lihada, ila hadhihi, nah itu contoh-contohnya. NB, huruf ila dan ala jika disandingkan dengan domir muttasil,
maka alifnya berupa iya. Kita tahu bahwa ila ini diakhiri alif, ala juga diakhiri alif, maka ketika disandingkan dengan domir mutasil, maka alifnya berubah menjadi iya. Contoh, ila ditambahi hu menjadi ilaihi. Adapun kenapa bukan ilaihu, nanti akan ada, sudah kita pelajari bahwa lafad hu, domir hu, huma, hum, dan hunna, ya ada 4 domir, itu berubah harokatnya dari domah menjadi kasroh ketika sebelumnya berharokat sukun atau berharokat kasroh ya. Maka ketika ilai ini adalah huruf sukun, maka hu-nya berubah menjadi hi. Ini sudah dipelajari di bab domir ya, di bab domir penjelasan itu. Maka ila ditambah hum menjadi ilaihi, ila ditambah hum menjadi ilaihim gitu. Jadi iya-nya itu muncul. Kemudian ala ditambah hikum menjadi alaikum, ala ditambah iya menjadi alayya. Jadi iya-nya bertemu 2 iya terkumpul jadi 1, maka ditasdidkan menjadi alayya. Itu ala ditambahi iya, ya mutakalim ya, maka menjadi alayya. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita bahas tentang i'rab mahalli di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.